Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know. Shalom. Karena saya orang perkebunan, saya mau ngikutin arahannya Pak Roni Gade. Semangat siang. Gimana Pak Roni caranya Pak Roni? Harus siang semangat gitu ya, ulang ya. Semangat siang. Siang semangat. Siang semangat, dibalik lagi. Siang. Ya semuanya bahagia, saya udah melihat wajah-wajah yang sukacita. Coba lihat kiri kanan, ada yang kurang sukacita nggak kira-kira? Sudah ada yang dapat THR belum? Belum. Belum ada ya. Saya mau tanya nih, judul tema kita hari ini adalah All Things New. Siapa yang pakai baju baru? Yang pakai baju baru gak ada. Ada yang baru gak? Di hidupnya ada yang baru gak? Selama 1 tahun ini ada yang mendapatkan berkat baru kah? Ada perubahan baru kah? Mau bahagia, mau sedikit tidak bahagia, pasti kita melewati 2023 dengan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang baru. Perkenalkan, nama saya Angel, kami dari PDRG. Dengan tim-tim kami semua, kita akan memuji Tuhan, kita akan berbahagia melayani Tuhan, dan berbahagia merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan sembah Dia, kita akan puji Dia. Kita mau katakan, Majesty, worship His Majesty. Worship His Majesty. kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan merayakan kelahiran Tuhan dengan semangat.
Sebelumnya mari kita berdoa. Kita mau sembah Tuhan, kita mau katakan, Tuhan Yesus, ini kami. Kami sangat berbahagia Tuhan. Kami sangat bersuka cita. Engkau menemani kami Tuhan, menyertai kami selama 2023. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua itu karena Tuhan. Kami masih kuat, kami memiliki pekerjaan, kami memiliki senyum di wajah kami. Kami bisa bernafas dengan bahagia. Tuhan terima kasih. Biarlah Tuhan 1,5 jam ke depan kami benar-benar mau bersekutu dengan Engkau. Kami mau menangkap pesan-Mu. Kami mau merayakan ulang tahun-Mu Tuhan. Pakailah kami, biarlah kami menjadi duta-duta-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Dia. Karena Dialah Raja kita, Allah kita, satu-satunya Juru Selamat kita. Katakan sembah dan puji Dia. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Saya undang untuk berdiri, kita saling berjabat tangan. Kita katakan Selamat Natal, Merry Christmas. Silakan Bapak Ibu, kita mau bahagia, kita mau sembah Tuhan, kita mau tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan, hai mari beribu. Mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Rasul. Katakan sembah. Sembah dan puji, sembah
kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah senang, bermaklukan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Katakan Gloria. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Mantap, 3.000 orang. Surga getar semua. Saling tos kiri kanan, katakan hebat banget sih. Hebat banget, aku lupa. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mau kesaksian sedikit mengenai PDRG. Jadi PDRG ini ada dulu, sejak dulu sebelum saya lahir malah. Zaman-zamannya Pak Peter sama Chris Salam, adiknya Roy Martin. Jadi udah lama banget. Terus kita biasanya di Raja Wali, aduh namanya apa ya? Menara Raja Wali. Di akhirnya kita pandemi. Baju. Nggak ada. Iya, minta foto terus sama aku tiap hari. Kami Aku bilang sedih udah nggak ada, gitu. udah habis ya. Nggak bisa ada PDRG. Tiba-tiba timnya Raja Wali, timnya proyeknya Saint Regis. Loh, Nah, kami, itu kan yang di grup, ayo lah yang kita sama ayo aku. adain Zoom. Semua fotoku udah Karena diambil kami dia. sangat Grup sama dia. gentar karena mau bangun gedung ini tapi pandemi. Jadi kami ngadain doa, saya lupa harinya, tapi benar kita aja, kita memuji Tuhan, kita kebaktian seperti ini, kita mau minta pertolongan Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara. Bila manusia katakan tidak mungkin, tapi kalau Tuhan sudah berperkara, masa pasti semuanya terjadi. Akhirnya Raja Wali Place sama Saint Regis terbangun dengan indahnya dengan bantuan Tuhan, walaupun dalam masa pandemi. Kami yakin PDRG ada bukan untuk pribadi, bukan untuk pengurus, tapi untuk kita semua. Untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya. Oleh sebab itu kami pengurus terus mau berterima kasih dan berjuang untuk tetap mengadakan PDRG ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah selalu hadir, yang hadir sekarang. Kami ada setiap hari Jumat jam 12, bisa lewat Zoom, bisa lewat kehadiran di sini. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan renungan dari Bapak Christopher Tapiheru. Kita akan menyanyikan Natal di Hatiku. Seperti haluan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku
jalan dulu. Hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Biar lagu ini menjadi renungan di hati kita, bahwa Natal itu benar-benar hadir karena ada Yesus di hati kita. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bapak Ibu, kami di setiap kebaktian selalu ada pokok doa. Betapa bahagianya kami, pokok-pokok doa itu selalu dijamah Tuhan. Bapak Ibu kalau memiliki pokok doa, kalau ada ucapan syukur, Bapak Ibu boleh menghubungi kami. Kami setiap hari Kamis ada doa lewat WhatsApp, call. Yang memimpin lagunya, yang main musik Ibu Yeni. Selamat datang Ibu Yeni. Jadi kami benar-benar ingin merasakan kebersamaan di ruangan ini atau yang ada di Zoom. Terima kasih selalu bersama-sama dengan kami. Kita mau katakan seperti seperti palungan. Kita mau menyanyikan lagu ini sekali lagi. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama
pendetanya belum datang. Saya akan melanjutkan ke acara selanjutnya aja dulu ya. Kita mau pengumuman untuk akhir tahun dan kita akan bagikan kantong kolektor saja. Gimana? Seru kan? Boleh asyirnya boleh membagikan kantong kolektor? Bapak Ibu, kita hari tahun 2023 adalah ibadah terakhir hari ini. Kita akan mulai lagi tanggal 5 Januari. Tetap online, tetap offline. Benar gak sih? Tetap online, tetap di ruangan ini dan online. Yang di Zoom jangan lupa. Kita tanggal 5 Januari ketemu lagi ya. Saya mau nyapa yang di Zoom, ada siapa aja sih, Mas Riki? Boleh ditampilin gak Mas Riki? Biar semuanya ngelihat. Ada Pak Herman gak? Coba kita lihat, sama-sama kita akan menegur yang di Zoom. Ituin dong, galeriin. Terima kasih Bapak Ibu untuk taburannya. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menambah-nambahkan, berlipat kali ganda. Gak bisa ya? Ya gak apa-apa. Selamat datang yang Zoom. Terima kasih sudah menemani kami di tempat ini. Kami sangat bersuka hati, kami berbahagia karena ada kehadiran Bapak Ibu semuanya. Apalagi ya kita ya? Banyak sekali. Ada, nggak tahu saya, Chan, Pak Herman, apa kabar Pak Herman? Pak Herman ini yang mengumpulkan kami pertama kalinya. Terima kasih Pak Herman, kita doakan Pak Herman istrinya yang sedang berperang melawan penyakit kanker darah untuk terus semangat, sukacita Tuhan tidak akan bisa direbut. Saya suka nangis anaknya. Selamat datang untuk Vape, untuk Oma Silvi, untuk Kak Teti, untuk Bu Tuti, untuk gimana sih jawabnya? Oh, Librita, untuk Erli juga. Puji Tuhan sudah banyak yang hadir. Oke, kita akan menyalakan lilin. Boleh asyirnya membagikan lilinnya? Perlu kita matikan lampu nggak? Boleh ya, kita matikan lampu ya. Bu Yeni, boleh minta tolong. Kita akan menyanyikan Silent Night, Holy Night. Saya undang Pak Bobi untuk maju ke depan. Bu Christine, boleh mewakilkan untuk maju ke depan. Siapa lagi ya? Ayo boleh, siapa yang mau maju? Pak Aro, mewakili Raja Wali. Silakan Pak. Pak Kris, dari Velo siapa? Ayo, silakan Pak. Ini harus 7 nih, harus 7. Mana Pak? Dari baru 4 Pak. Ibu Yunita sebagai ketua. Atau Bapak Ibu ada yang mau nggak? Ayo silakan Pak. Dari RTP. Oh oke, Bapak dari RTP. Dari mana lagi yang belum saya sebut? Ini udah dari Eagle High, dari RC, dari Premier, Velo, RTP. Ayo Bu, silakan Bu. Ibu Mahia LPG. Oh, Bu. Kira-kira nama ibu bener gak? Oh salah, yang namanya bener aja. Ayo. Udah. Ayo Pak. Pak maju Pak. Pas nih sama Ibu Yunita. Silakan Ibu Ketua. Sepatah dua patah kata sambil kita akan menyanyikan Silent Night. Kita akan menyanyikan, silakan singer, kita nyanyikan Silent Night. Ibu Yunita nanti
Kita semua nyalakan lilin. Ayo, diputar. Bapak Marlon, kita akan berfoto, Bapak Marlon. Selamat datang Pak Pendeta. Bapak boleh foto kita ke depan dengan para penyala lilin. Silakan Pak, silakan merapat. Katakan silent night. Terima kasih Bapak Ibu. Saya undang untuk boleh lampunya dinyalakan lagi, terima kasih. Bapak Ibu, lilinnya boleh di bawah. Maaf yang di Zoom gak dikasih lilin. Tinggal bayar 5.000 ke saya. Kita, Pak David telah. Selamat datang Pak David. Kita akan mendengarkan renungan firman dari Bapak Christopher, Pendeta Christopher Tapiheru. Kita akan menyanyikan sekali lagi seperti palungan Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab saya undang untuk berdiri Bapak Ibu. Akan berarti tanpa kasih-Mu, lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Lebih dari semua yang kami syukuri Tuhan, kami mensyukuri Engkau ya Yesus, Juru Selamat kami, segalanya bagi kami. Dan lebih dari Natal setiap tahun kami rayakan Engkau di setiap hari atas hidup kami. Kami tahu kami bisa hidup sampai sekarang. Bahkan dipastikan keselamatan hanya karena Engkau mengorbankan nyawa-Mu, karena kasih-Mu kepada kami. Dan waktu ini Tuhan tidak terkecuali kami
Minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah, konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah, kami suka gagal fokus, tapi kami gak mau Natal tahun ini jadi Natal yang gagal fokus lagi kayak Natal-Natal yang lalu. Ketika kami sibuk dengan segala sesuatu, bahkan bertanya-tanya Natal tahun ini saya dapat kado apa ya, padahal bukan kami yang ulang tahun. Dan biar Yesus yang ulang tahun, hari ini yang kami rayakan kelahirannya, yang kami rayakan bahkan kehidupannya, pengorbanannya, kebangkitannya, dan semua dalam hidup kami ada karena Yesus. Roh Kudus bantu kami untuk berfokus sama Yesus. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami buka hati kami selebar-lebarnya, buka isi hati Tuhan, firman-Mu sebanyak-banyaknya. Karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu, Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Semua siap mendengar firman Tuhan dan diubahkan, jadikan baru. Dalam nama Yesus semuanya berkata, amin. Shalom semua, silakan duduk. Merry Christmas, thank you. Thank you buat kehormatan dan sukacita bisa berbagi, saudara. Di waktu ini dimulai dengan kesalahpahaman saya pikir mulai jam 12. Biasanya mulai jam 12 PD di tempat ini, saudara. Ada yang tamu boleh angkat tangan, yang maksudnya yang nggak pernah datang PD gitu. Jadi bisa ditandain mukanya. Dengan harapan PD-PD berikutnya bisa mampir gitu ya, kalau misalnya di sekeliling, di sekitar gitu ya. Tadi saya udah terlambat, masih ada yang ngajak foto, tapi thank you. Ya, saya bilang, aduh udah buru-buru, saya bilang, tapi gak apa-apa, yang rame-rame. Jadi kita telat, jadi saya gak sendirian telatnya, jadi thank you Pak, udah temenin saya. Sudah dapat tema yang salah satu yang sentral, terpenting, karena ini yang membuat kekristenan unik. Kekristenan bukan cuma tentang orang jahat belajar jadi baik. Semua agama yang lain belajar itu. Semua ideologi yang lain mengajarkan itu, bagaimana caranya menjadi orang yang lebih baik. Tapi kekristenan mengajarkan tentang orang-orang yang tadinya mati, tapi dibangkitkan. Ya, itu yang disebut dengan arti yang bahasa Kristennya dibuat jadi baru. Dan dia membuat segala sesuatunya jadi baru. Siapa dia? Yesus. Tanpa Yesus semua kita akan berakhir di neraka. Semua kita. Ya, untuk berakhir di neraka itu sebuah keadilan, saudara. Kita nggak usah bingung, nggak usah protes, nggak usah apa. Kita semua pernah bikin dosa, pernah. Ya, aku dan istri kami baru melahirkan lagi satu anak lagi kami yang ketiga, baru umur 2 bulan. Nanti akan ada era momen di mana dia pertama kali mulai bikin dosa tanpa referensi, tanpa referensi. Ya, nggak ada yang ngajarin dia untuk berbohong. Nanti dia akan bisa bohong sendiri. Ya, saya bilangnya bawaan orok. And it's true, bukan cuma bohong, sombong, serakah, nanti dilihat mainan anak orang lebih bagus diambil, terus dia bilang punya dia. Kan kita sebagai orang tua pasti malu ya. Saya udah excited, bukan excited sih, udah mulai bete karena akan ngalamin itu lagi. Ya, yang dua nih udah berhasil didik dengan benar gitu loh, bahwa nggak semua yang lu suka bisa lu ambil terus lu punya lu, enggak. Yang dua, tapi ini ada satu lagi nih, yang mesti mulai lagi dari nol, dan kita akan lihat sendiri di depan mata kita dia berdosa tanpa referensi. Ya, menyadarkan kita nggak ada yang terlahir sebagai kertas putih, itu cuma mitos. Itu agama bikinan manusia yang bikin hal itu. Tapi kita tahu sebagai orang percaya kepada Kristus, kita tahu kenapa Kristus harus datang, karena nggak ada satupun dari kita yang bisa nyelamatin diri sendiri. Dan kita perlu juru selamat. Percaya atau nggak, cuma kita doang yang menyadari kita perlu juru selamat. Yang lainnya mengira bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan agama meyakinkan kita bahwa lu cukup baik dibanding yang lain. Tapi hari ini kita akan mengingat ini tentang dia yang menjadikan segala sesuatunya baru. Kita ke Wahyu 21, ayat Natal yang sangat aneh. Saudara, sekali lagi saya tahun ini dapat tema-tema yang aneh banget. Ya. Kemarin khotbah di salah satu kesempatan khotbah yang paling saya kagetin juga, salah satu media grup terbesar di Asia Tenggara minta saya untuk khotbah tahun ini. Dan temanya juga Jaka Sembung naik ojek. Menyambung Jack kan gitu. Enggak umum gitu khotbah Natalnya gitu. Power to serve, kuasa untuk melayani. Waduh, urusannya sama Natal apa, tapi segalanya. Karena itu yang Yesus lakukan. Pelayanan dia yang paling powerful yang mengubah hidup kita adalah dia memberikan nyawanya. Ya kan, anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Ya, Natal bicara tentang itu. Ya, bukan cuma ngerayain ulang tahun, happy-happy. Tapi kita harus mengingat dia lahir untuk mati. Bagi Anda dan saya, supaya kita jadi ciptaan baru. Dan saya dapat lagi ayat lagi yang unik nih tahun ini. Wahyu, bayangin aja kemarin udah Matius sekian aja udah aneh. Biasanya kan khotbah Natal tuh kan Lukas 2 ya. Gembala, ngeliat malaikat ya kan. Matius 2, orang Majus dari timur gitu loh. Temanya, nah ini juga nih salah satunya nih agak lain memang nih.
Wahyu 21 ayat 5 sampai 7 kita baca. Tapi kita tahu Alkitab ini ada kesinambungannya, ada benang merahnya. Ya, semuanya berbicara tentang Yesus, setiap ayat, di setiap kisah ini semuanya tentang Yesus. Bahkan sampai Wahyu pun yang difitnah sebagai buku antikris. Kitab antikris, naga kan gitu isinya. Enggak, kalau Anda baca 666 kan gitu ya. Sebenarnya enggak, kalau Anda baca Wahyu 1 ayat 1, dibilang apa? Inilah Wahyu Yesus Kristus. It's the revelation of Christ. Dari Kejadian sampai Wahyu semua tentang Yesus. Dan mestinya juga sama, from A to Z, dari setiap hidup kita mestinya semua tentang Yesus. Harusnya. And that's what makes us Christian. Itu yang bikin kita Kristen. Ya, Kristen kalau tentang dirinya sendiri atas nama Tuhan itu bukan Kristen. Ya, Kristen kalau cuma buat nyari kaya, ikut Yesus itu bukan Kristen, pesugihan itu namanya. Ya dong, cuma nyembahnya Yesus. Intinya mau jadi kaya, mau jadi sehat, mau bahagia. Terus kita nggak mau Yesusnya, kita mau itunya. Penyembahan berhala itu namanya. Ya, kita ke Wahyu Yesus Kristus, ingat kitab Wahyu. Wahyu 21 ayat 5 sampai 7 ini di ujung dari hampir dari ujung dari kitab yang kita miliki, saudara. Ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu siapa? Sang Raja berkata apa? Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. I make all things new. Sang Raja. Ya, menjadikan semuanya baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Karena ini yang benar-benar saya lakukan, kata Tuhan. Ini bukan cuman jargon, bukan cuman pengakuan, bukan cuman janji yang bisa jadi tidak ditepati. Tapi saya Sang Raja, saya mengerjakan segala sesuatu yang jadi baru. Saya yang bikin kalian jadi baru. Bukan agamamu dan bukan kamu. Tapi saya, kata Sang Raja. Ya, catat ini, tulis semua. Karena perkataan ini tepat dan benar, firman-Nya lagi kepadaku apa? Semuanya telah terjadi. Lihat, ini di kitab Wahyu artinya apa? Tuhan lagi melihat ke belakang dan apa yang udah Dia kerjakan untuk menjadikan segala sesuatunya baru, termasuk Anda dan saya. Semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa percaya, tidak binasa. Barang siapa artinya siapa aja yang mau percaya. Sebenarnya syaratnya nggak susah. Syaratnya cuma percaya. Dan percaya itu yang akan dibuktikan lewat kehidupan kita. Orang percaya sama nggak percaya kan beda ya. Saudara, saya selalu ingat pendeta-pendeta zaman dulu, pendeta-pendeta senior yang saya kagumi, khotbah-khotbah yang sederhana, yang mereka gambarin iman dengan perbuatan. Iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan, biasanya lewat, ada dua jurang, ada jurang memisahkan dua tempat, ada jembatan reot. Ya, yang bisa menyeberangkan seorang dari sini ke sana. Terus orang bertanya, lu percaya nggak bahwa kita bisa sampai sana? Oh, percaya, ada jembatannya. Pas naik, aduh, kok reot banget ya. Lu percaya nggak? Oh, percaya. Ya udah, nyebrang. Aduh, ntar dulu. Kayaknya jembatannya nggak kuat. Jadi lu percaya apa nggak? Percaya, ya udah nyebrang, kan gitu. Gampang. Kalau percaya pasti ada perbuatannya, pasti ada buktinya. Sederhana itu sebenarnya kekristenan. Ya, sesederhana percaya dan membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh percaya. Ya, kita lanjut lagi. Saya nggak mau bahas itu secara spesifik sebenarnya. Ini baru ayat pembukaan yang pertama. Saudara, berapa pembukaan? Kayak lahiran ya, ada sekitar 10 pembukaan. Ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan apa? Ini dia. Ini yang bikin kita menang. Aku akan menjadi Allahnya. Dan ia akan menjadi bukan hanya umatku, tapi anakku. Interesting. Benar ya? Lihat gak? Hubungannya bukan antara Tuhan sama umat. Semua agama juga gitu. Hubungannya lebih dalam dari itu. Lebih dekat, lebih intim dari itu. Seperti kayak anak-anak sama papinya sendiri. Keren ya? Makanya kekristenan gak bisa dikerdilkan cuma sekedar agama. Jadi agama yang berelasi. Hubungan dengan Tuhan, bukan cuma sekedar ibadah yang satu arah, yang belum tentu diterima juga, belum tentu juga Tuhan berkenan, mudah-mudahan Tuhan suka. Bukan sesuatu yang mudah-mudahan, tapi sesuatu yang jelas. Kalau Tuhan ada yang gak suka, dia pasti ngomong dia gak suka. Ada di sini. Ya, di tengah perjalanan tadi, di tengah paniknya saya karena terlambat dan macet dan segala macam, masih ada yang nanya tiba-tiba. Ya, pastor minta alamat dong, mau kirim hampers. Oh ya, hai mari berhampers, kan gitu. Padahal udah gak pandemi, masih ada aja yang hari mari berhampers. Dan di tengah hampersnya itu tiba-tiba dia nanya pertanyaan yang random. Dia bilang, pastor gimana sih cara tahu bahwa jodoh itu dari Tuhan? Elah, gue bilang.
Gampang taunya. Nih. Ini. Bukan kuis Alkitab, Anda katanya Alkitab ditahu apa enggak, bukan. Coba deh, gini aja gampang deh. Kalau lagi mulai ngobrol gitu, lagi deket, lagi diajakin dinner, itu candlelight dinner, ya, bukan dinner. Coba diajak ngomong tentang Yesus. Dia bosen nggak? Ya bisa pelayanan loh, bisa Kristen. Tapi kalau dia bosen ngomongin tentang Yesus, mending Anda cari yang lain deh. Kalau dia udah mulai gelisah kalau udah ngomongin tentang Yesus, itu roh jahat tuh pasti di situ. Udah mulai udah mulai gelisah deh. Ngomongin Yesus mulu nih cewek, kan gitu. Itu gampang kok, bener gampang. Gampang deh, gampang. Nih kalau dia nggak betah ngomongin Yesus, bukan dia nggak hidup tentang Yesus untuk Yesus, cari yang lain. Cari yang lain udah. Tapi kenapa jadi ngebahas ginian? Nggak tahu saya. Kayaknya ada yang perlu nih, kayaknya di ruangan ini. Feeling saya sih. Setelah kita ke Yohanes 1. Kita ke Yohanes 1 yang diperdebatkan belakangan karena ada salah satu tokoh besar kekristenan yang mulai makin ke sini makin ke sana karena dia salah menafsirkan Yohanes 1. Ini dia bilang Yesus Tuhan kecil katanya. Tuhan kecil, Tuhan gede. Yang gitu. Ya udah mulai gesrek. Ayat 9 coba lihat Yohanes 1. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya kita tahu narasi Natal orang Majus dari timur. Saudara, orang Majus dari timur itu yang saya sebut dengan tragedi Natal. Di mana yang bukan orang pilihan, bukan orang Yahudi. Oke, bukan orang pilihan, justru malah mencari raja orang Yahudi untuk menyembah dia. Jauh-jauh, jalan hampir 2 tahun lebih. Ya, bawa persembahan yang gak murah karena mereka tahu yang lahir sang raja. Imam dan juga akan jadi tumbal. Makanya ada yang ngasih mur. Mur itu wangi-wangian rempah-rempah buat orang mati. Ya, gian sampai di tanah suci itu pada nggak tahu, pada gempar, dan yang tahu nggak mau tahu. Ada yang tahu, yang ahli-ahli itu tahu tempatnya di mana menurut para nabi menyebutkan nanti di Bethlehem gini-gini. Tapi emang ada yang ikut untuk menyembah Yesus dari yang udah tahu itu? Enggak. Dari yang nggak tahu sampai yang nggak mau tahu, tapi yang jauh-jauh, ya, yang bukan orang pilihan, bukan orang Yahudi, justru mencari dia. Anda dan saya termasuk di dalamnya. Kalau bicara pemilihan asli nggak asli, kita bukan umat pilihan. Kita umat pilihan karena dicangkokkan ke pohon itu. Roma 11. Ya, apa? Ia datang kepada milik kepunyaannya ayat 11, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12, ayat yang indah. Ini ayat tema kita kalau Anda mau pegang ini. Selain ayat yang tadi Wahyu ya. Dia menjadikan segala sesuatunya baru. Tetapi ke semua orang, siapa aja yang menerimanya, menerima Yesus, diberi kuasa oleh Tuhan supaya menjadi apa? Anak-anaknya, yaitu mereka yang percaya dalam nama siapa? Yesus. Harus jelas. Nama siapa? Nama Yesus. Kita diberi kuasa untuk jadi anak-anaknya. Sebenarnya bukan. Ya, Israel anakku, kata Tuhan di perjanjian lama. Tapi karena Israel nggak mau, batu penjuru itu dibuang karena dianggap batu sandungan. Tapi yang batu dibuang itulah yang jadi batu penjuru buat kita. Ya Roma 11 bilang apa? Karena ini lagi rame nih. Peperangan yang sebenarnya berapa tahun sekali juga perang sebenarnya. Ini bukan pertama kali mereka perang, udah sering. Merebutin itu terus, si jalur itu direbutin terus. Emang gak bisa bikin jalur sendiri apa? Tapi tidak segampang itu. Ya. Kita bingung posisinya sekarang mau gimana, ya kan? Hari ini kan ngerayain siapa semua? Tuh lihat, bajunya aja lihat, merah, hijau, sama putih, ya kan? Mau gak mau kita ngerayain semangka kan hari ini? Sebenarnya Tuhan lagi ingetin kita, ini bukan tentang memihak kepada siapa, tapi berdoa untuk semua orang bisa terima Yesus. Karena ini problemnya. Pada gak terima Yesus, itu problemnya. Ya kan?
Kita bingung memihak ke siapa. Kita memihak umat pilihan, tapi umat pilihan tingkah lakunya begajulan kan. Kita bingung. Kalau kita memihak sini terus seluruh dunia benci sama kita. Kita dipus buat mihak ini tapi kita nggak mau kan gitu. Tapi ini umat pilihan gimana? Galau. Makanya apa? Dibaca. Biar nggak galau. Ini ayat bonus nih, saya nggak ada di catatan saya nih. Cuman kita punya waktu. Roma 11 coba lihat. Saudara, ini penting untuk kita pahami. Biar kita, biar ngerti gitu loh. Jadinya nggak salah berpihak. Nggak mati gaya, bingung mau ngapain. Roma 11 coba lihat. Ayat 11, judulnya aja dulu kita baca. Israel apa? Tersandung. Ya. Bangsa-bangsa lain jadi selamat gara-gara dia tersandung. Sederhananya seperti itu. Coba kita lihat ayat berapa nih. 17. Kita lihat. Jadi apabila beberapa cabang telah dipatahkan. Ya, aku pakai terjemahan baru yang kedua. Cabang aslinya itu dipatahin. Siapa mereka? Israel. Kalau cabang itu dipatahkan, ya, dan engkau sebagai tunas liar telah dicangkokkan. Lihat, kita ini sebenarnya tunas liar. Bukan cabang dari pohon yang sebenarnya. Kita dicangkokin tapi. Karena mereka dipatahin, kita dicangkokin. Ya gara-gara mereka nolak, kita kecipratan. Bisa selamat. Ya Tuhan berkarya bahkan lewat ketidakpercayaan umatnya yang disebut anak-anaknya. Apalagi lewat kepercayaan anak-anaknya. Ya, kita baca lagi. Dan kau, Anda dan saya sebagai tunas liar telah dicangkokkan sebagai gantinya, ganti dari cabang yang dipatahkan tadi. Dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ayat 18, janganlah bermegah terhadap cabang-cabang itu. Gak usah fanatik, jangan jadi Zionis. Udah jelas di sini kok. Paulus sendiri yang ngomong. Dia bilang tentang bangsanya sendiri. Ya makanya saya terpanggil untuk apa? Untuk menceritakan Yesus kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Panggilan besar Paulus kan itu. Tapi saya berdoa, dia pernah berdoa gini loh saudara. Dia berdoa, bahaya banget doanya. Ada 2 orang yang pernah berdoa berbahaya di Alkitab. Perjanjian lama, namanya Musa. Dia bilang gini, hapus nama saya dari kitab kehidupan. Tapi ampuni bangsa saya. Dia pernah bilang gitu sama Tuhan. Karena bangsanya terlalu menghina Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan, untuk Tuhan mengampuni mereka, hapus nama saya, gak apa-apa. Rasul Paulus juga pernah berdoa gitu, Tuhan, saya rela terpisah dari Kristus. Asal orang-orang sebangsa saya bisa percaya sama Yesus. Sebenarnya hamba-hamba Tuhan yang punya hatinya Tuhan. Yang gak bermihak cuman gara-gara, oh ini umat pilihan. Enggak fanatik, aneh-aneh enggak. Dia bilang, jangan berbegah karena cabang-cabang yang udah dipatahin itu. Coba lihat. Jikalau engkau bermegah, ingatlah bahwa engkau bukan yang menopang akar itu. Melainkan akar itu yang menopang engkau. Siapa akar itu? Yesus. Jadi gak usah banggain cabangnya. Banggain akarnya. Melekatlah sama pohonnya. Ya. Ayat 19. Lalu engkau akan berkata cabang-cabang itu dipatahkan supaya aku dicangkokkan. Ayat 20. Baiklah, benar, iya. Mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, sedangkan engkau tegak dalam iman karena kepercayaanmu. Engkau dicangkokkan karena percaya. Mereka dipatahkan karena tidak percaya. Modalnya cuma percaya. Perhatiin, tapi apa? Janganlah sombong, tetapi takutlah. Karena kita juga masuk by the grace of God. Bisa masuk jadi anggota pohon itu. Karena akarnya. Karena Yesus. Jangan sombong tapi takutlah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang yang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan engkau. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga tindakannya yang keras, yaitu tindakannya yang keras terhadap orang-orang yang telah jatuh, tetapi kemurahannya atas engkau, asalkan engkau tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, engkau pun akan dipotong juga. Ayat 23, tapi ada harapan buat cabang-cabang yang telah dipatahkan. Namun mereka pun akan dicangkokkan. Katakan amin. Ini yang saya doakan selalu. Ini yang Rasul Paulus doakan. Dia bilang, saya rela terpisah dari Kristus. Biar mereka dicangkokkan lagi. Bangsa saya sendiri. Coba lihat. Namun mereka pun akan dicangkokkan jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali.
Ini yang saya doakan. Makanya saya nggak memihak. Karena saya berdoa biar semuanya bisa terima Yesus. Karena modalnya cuma percaya. Kalau percaya. Jadi nanti saudara yang masuk itu semuanya dicangkokin. Nggak ada yang masuk karena privilege. Karena terlahir sebagai orang Yahudi. Otomatis umat pilihan. Auto sorga. Nggak ada yang kayak gitu. Semua masuk karena apa? Anugerah, karena percaya. Jadi apa? Dicangkokkan. All by His grace. And we know as a Christian kita tahu grace has a name and His name is Jesus. Anugerah Allah punya nama, namanya Yesus. Dia yang mesti kita banggain, akar itu. Yang menopang kita, yang bikin kita gak goyah. Ya, saya gak mau bahas ini, cuman harus dibahas. Nah kalau gak ada terus bertanya dan bertanya-tanya. Kita balik lagi ke Yohanes 1. Saya yakin barusan dari Roh Kudus, saudara. Nggak ada di catatan saya, sama sekali nih, saudara lihat nggak ada. Yohanes 1 ayat 12, tapi semua orang, siapa aja. Baik tunas liar yang dicangkokkan maupun cabang-cabang patah yang udah dipatahin dan bisa dicangkokin lagi, semua orang. Yang menerima Yesus diberinya kuasa untuk jadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan masalah keturunan. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bukan karena terlahir Kristen, terlahir Yahudi, tapi karena lahir kembali dalam Yesus. Saudara, Natal bicara tentang ini sebenarnya. Jadi rangkum dengan indah oleh C.S. Lewis yang mengutip Bapak Gereja namanya Augustine of Hippo. C.S. Lewis bilang gini, Son of God become man to enable man to become sons of God. Anak Allah jadi manusia untuk memampukan, memungkinkan manusia untuk kembali menjadi anak-anak Allah. Bukankah ini benang merah kekristenan? Dia menciptakan kita segambar dan serupa sama dia. Kita lebih milih ikutin kata hati kita. Nafsu kita, kekepoan kita, dan lebih dengerin apa kata setan daripada apa kata Tuhan. Baru berapa lembar, baru berapa pasal di Alkitab kita yang tebel ini, masalah udah terjadi. Tapi ini yang menarik, Tuhan tetap sayang. Tuhan tetap sayang dan dia berkarya di sepanjang sejarah mempersiapkan kita untuk berjumpa dengan kasih-Nya. Yesus. Ya, keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular di Kejadian 3 ayat 15 yang digenapi di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Saudara perhatiin ya, di sepanjang sejarah ini yang terjadi. Keturunan ular berusaha membunuh keturunan perempuan. Dari Musa yang coba dibantai, ingat pembantaian Firaun pada anak umur laki-laki, semua anak laki-laki Yahudi mesti dibuang ke sungai, ingat, mesti dibunuh, potong buang dalam sungai. Yang ini dihanyutin sama emaknya, bertahan dia sampai Yesus yang harusnya dibunuh sama Herodes, ingat, berkali-kali keturunan ular mencoba membunuh keturunan perempuan, tapi nggak pernah berhasil, karena rencana Tuhan pasti terlaksana dan lahirlah dia dari seorang perawan tanpa sentuhan laki-laki sama sekali. Dinaungi oleh Roh Kudus. Dan ini yang kita baca di sini. Dan kita bisa jadi seperti itu kalau kita percaya sama dia. Ya nggak ada yang terlahir Kristen, nggak ada yang Kristen karena kelahiran, tapi Kristen karena kelahiran kembali dalam Yesus. 2 ayat terakhir saudara, kita bertahan ya. 2 Korintus 5 ayat 17 dan 15 saya udah bahas ini terakhir di PD. Kalau yang datang persekutuan doa pasti ingat. Karena ini sentral dalam kekristenan saudara. Ini yang membuat kekristenan dan orang-orang Kristen sangat berbeda sama the rest of the world. Saudara, dunia ini punya prinsip sederhana. Semua orang umumnya, manusiawinya, hidup buat dirinya sendiri. It's all about me, myself, and I. Itu yang bikin kita berantem terus satu sama lain. Kenapa? Karena konflik kepentingan. Semua punya kepentingannya sendiri. Dan biasanya kepentingan ini tabrakan sama kepentingan orang lain. Semuanya pengen diutamakan. Semua yang ngerasa paling penting. Semua yang ngerasa ini yang benar. Gitu. Tapi kekristenan membuang semua itu.
Mengganti dengan apa? Satu-satunya yang benar, Yesus. Bukan kebenaran saya atau kebenaranmu, tapi dia. Akulah, Yesus bilang bukan inilah jalan atau itulah jalan. Dia nggak nunjukin jalan kayak nabi-nabi yang lain. Dialah jalan. I am the way. And this is how it's supposed to be. Dan ini caranya untuk menyelamatkan kamu. Ingat, Herodes pernah bertanya, saya bisa belain kamu? Pilatus. Saya bisa belain kamu ngomong sesuatu dong. Terus saya bilang apa? Kamu gak punya kuasa kalau gak dikasih dari atas. Dia ngomong gitu, dia gak mau bela diri. Saya gak perlu pembelaan kamu, bahasanya seperti itu. Akhirnya Pilatus bertanya apa sih kebenaran? Ya untuk inilah aku datang, dia bilang. Untuk saat ini saya datang. Dan dia makanya bertanya, so what's the truth? Dan Yesus gak jawab lagi, dia langsung naik kayu salib. Ini kebenarannya. Bahwa apa? Harus ada yang mati. Supaya kita bisa diselamatkan. Harus ada yang nanggung hukuman ini. Biar kita gak dihukum. Dan itu keadilan. Dan dia menjawab semua pertanyaan sinis yang bilang, akan Tuhan maha pengampun lagi maha penyayang, lagi maha pengasih, masa sih gak bisa ngampunin aja gitu loh. Gak segampang itu. Soalnya dosa itu kayak hutang. Hutang gak bisa beres hanya dengan berhenti berhutang. Yang lagi terlibat pinjol. Anda harus menyadari hal ini. Gak bisa beres cuma dengan berhenti pinjol. Utangnya mesti dibayar. Gak bisa cuma doa-doa doang. Ya, kan hutang-hutang kita sudah lunas Pak dalam nama Yesus. Nah yang gini-gini nih. Palbis paling bisa kan gitu. Enggak. Saudara, hutang nggak bisa beres hanya dengan berhenti berhutang. Harus ada yang bayar hutangnya. Dosa juga gitu, nggak bisa beres hanya dengan berhenti berdosa. Mesti ada yang bayar. Makanya Yesus datang. Makanya Yesus jadi segalanya buat kita. Kalau dia nggak datang, kita nggak akan pernah bisa ke sana. Kalau dia nggak turun ke sini, kita nggak akan pernah bisa ke sana. Kalau anak Allah nggak jadi manusia dan hidup sempurna ganti hidup kita yang berantakan dan mati sebagai tumbal, kita nggak akan pernah bisa kembali jadi anak-anak Allah. Ayat 17 dari 2 Korintus 5. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Ingat, He make all things new. Dia bikin kita yang jadi baru. Kondisi dunia masih sama aja. Masih runyam dengan berbagai pertikaian dari zaman Yesus lahir. Ingat, damai sejahtera di bumi. Kan gitu. Malaikat bilang gitu, tapi pas zaman Yesus emang udah damai? Belum. Masih ribut, masih konflik kepentingan sampai hari ini. Kita bingung damainya di mana, makanya jangan mikirin yang duniawi terus. Yang didamaikan itu antara kita dengan Bapa. Melalui Yesus, gara-gara kita didamaikan dengan Bapa, kita jadi pengennya berdamai sama orang lain. Karena tahu, Papa ini pasti paling gak senang nih kalau ngeliat anaknya pada ribut. Saudara bisa gak kita menganggap orang yang bukan Kristen itu juga anak Tuhan? Saya bisa. Makanya saya ceritain mereka tentang Yesus. Karena Yesus gak cuma mati buat orang Kristen. Dia disebut juru selamat dunia karena dia mati untuk menembus dosa dunia. Dan saya mau kasih tahu semua orang, seluruh dunia, that Jesus Christ is born. Kita didamaikan dengan Bapa. Dan please, berhenti ajak ribut Tuhan. Dan hanya dengan demikian kita nggak mau berantem sama sesama. Diajak berantem pun kita bilang, Pak, enggak kayak gini Pak. Saya nggak diajarin kayak gini sama Tuhan saya. Tuhan tuh Papa, kita anak-anaknya. Dan Papa pasti paling gak suka ngeliat anak-anaknya berantem. Tapi itu gak akan terjadi kalau kita nggak diuntungkan dari Natal. Dari pengorbanannya. Bukan cuma lahir di kandang hina, hidup sederhana yang sebenarnya bisa dimuliakan, disanjung di sorga. Tapi lebih dari itu, dia mati di kayu salib. Di antara para penjahat, dipermalukan. Supaya kita bisa diselamatkan dan gak perlu malu sama dia. Saudara, yang paling saya sesali dari zaman dulu hidup saya adalah saya sempat malu sama Yesus. Saya takut kelihatan Kristen. Dan saya renungin sendiri, emang hal memalukan apa yang Yesus lakukan? Sampai saya takut kelihatan Kristen, malu kelihatan Kristen. Yesus justru melakukan hal yang sangat membanggakan. Yang bahkan yang bukan Kristen pun salut. Bertanya kenapa ya? Kalau benar dia anak Allah kok dia mau ya tersalib di sana. Yang bukan Kristen aja kepo.
dan kagum, kita bisa-bisa malu. Aneh banget. Ironis. Tapi itu dulu. Karena barang siapa dalam Kristus apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Oh ya, saya akan tutup dengan ini, yang lama emang yang kayak gimana? Yang tadi, minimal malu sama Yesus. Takut kelihatan Kristen kan gitu, karena minoritas kan. Takut disusahin ya. Saudara kalau nggak mau susah, nggak usah ikut Yesus lah. Udah salah udah, Anda udah salah ngerti. Yesus bilang apa, gara-gara ikut dia udah pasti jadi ribet. Ya udah pasti. Kalau nggak mau susah jangan jadi Kristen. Salah server. Ya salah. Ayat 15 kita lihat konteksnya apa. Ciptaan lama sama ciptaan baru. Dan ini akan berpengaruh ke semuanya. Ingat all things new, bukan cuma manusianya dong, tapi semuanya. Semuanya jadi baru. Bahkan nilai-nilai yang bergerak di sekeliling. Dan saya yakin bahkan sampai perdamaian sendiri akan terjadi kalau ada yang Kristen. Yang Kristen tuh yang kayak gimana? Yang dijahatin, tapi malah memberkati. Ya kan? Yang dicaci tapi malah mendoakan. Yang diserang tapi malah apa? Mengasihi. Saya percaya perang berhenti ketika ada yang Kristen. Yang sungguh-sungguh Kristen. Yang tahu persis nggak kayak gini caranya. Yang Yesus bilang apa sama Petrus, sarungkan pedangmu. Kalau engkau hidup dengan pedang, kau akan mati dengan pedang. It's not, vengeance is not the way. Gitu. Beri ruang untuk pembalasan dendam dari Tuhan, karena itu haknya dia. Bagian kita adalah untuk mengampuni. Seperti kita lebih dulu diampuni. Ayat 15 bilang apa? Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Gak ada satu ayat pun di Alkitab yang bilang Kristus mati buat orang Kristen doang. Kristus telah mati untuk semua orang, tujuannya apa? Supaya mereka yang hidup apa? Tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Karena itu ciptaan lama. Hidup buat dirinya sendiri, tapi ciptaan baru. Hidup buat siapa? Tapi hidup buat dia, Yesus. Yang udah mati dan dibangkitkan untuk Anda dan saya. Ya. Tujuan dia lahir untuk apa? Mati. Menebus Anda dan saya. Makanya Natal gak bisa terpisah sama Paskah dan sebaliknya. Ya, makanya gak heran banyak yang Kristennya cuma pas Natal sama Paskah doang ya. Kristen napas namanya. Natal dan Paskah. Atau ada yang kristal, lebih parah lagi, setahun sekali. Kristen Natal. Kristal. Dahsyat. Enggak ya? Enggak ya? Harus kita jadi ciptaan baru, saudara. Sederhana kok ciptaan baru tuh, nggak lagi hidup buat diri sendiri. Saudara, perdamaian bukan cuma antar negara yang sedang berperang ya. Perdamaian bahkan di rumah tangga. Selalu kan dimulai dari situ. Benar nggak? Bisa dimulai gara-gara apa? Gara-gara ada satu yang Kristen beneran. Satu yang akhirnya menyadari Tuhan pasti nggak suka kita berantem terus. Gimana caranya? Ya karena perempuan nggak pernah minta maaf. Laki-laki yang gengsi minta maaf, harus belajar minta maaf. Walaupun tadi tanya, emang kamu tahu salah kamu apa? Kita bilang kita nggak tahu. Sebenarnya apa? Gengsi kita menunjukkan, menandakan kita sebenarnya nggak ngerasa salah. Kita punya gini, kita bukan nggak semua pernah salah, semua pasti salah. Perempuan nggak pernah mau minta maaf, laki-laki gengsi, selalu bikin alasan, jago ngeles, selalu bikin alasan, nggak pernah bikin perubahan, bikin alasan aja. Selalu ada aja yang salah, bukan dia. Yang satu nggak mau minta maaf, yang satunya juga sama. Akhirnya apa? Karena yang satu menyadari bahwa kita nggak dipersatukan Tuhan untuk berperang. Ya, Tuhan tuh mengirimin berkat tapi nungguin kita rukun. Ya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Dia bilang berkat akan diperintahkan. Kita lagi sibuk ngais-ngais nyari-nyari berkat, tapi ternyata berkat bisa diperintahin kalau kita kompak. Dan akhirnya apa? Kita minta maaf sebagai laki-laki, ya udah saya aja deh minta maaf. Emang kamu tahu salahnya apa enggak? Nggak tahu, sebenarnya nggak ngerasa salah sih. Cuman gini, if sorry is the way, if apology is the way untuk berdamai, I will do that. Walaupun saya nggak ngerasa salah, saya punya alasan 1001 untuk membuktikan saya nggak salah. Tapi ini saya pelajari dari Yesus. Yesus disalib bukan karena kesalahannya. Dan kalau dia nggak melakukan hal itu, nggak ada rekonsiliasi.
Gak ada perdamaian, kita akan terus ngelawan Tuhan seumur hidup kita. Dimulai dari satu orang yang bilang, I'm sorry, mestinya saya gak memaksakan kehendak saya. Dan saya tahu kamu gak mendaftar, you're not signing in for this. Saya tahu kamu gak menikahi saya untuk saat ini. Ngeliatin saya dengan segala keegoisan saya minta maaf. Dan akhirnya apa, perempuan yang gak pernah minta maaf tuh akhirnya juga belajar untuk, ya enggak sih Beb, sebenarnya aku yang salah. Lihat, satu orang. Anak-anak yang tadi udah mulai kepahitan, udah mulai bingung semuanya. Balik lagi bilang, sorry aku juga, minta maaf semua. Setelah itu baru di rumah bisa ada mujizat kayak gitu. Dan saya percaya di dunia juga bisa. Makanya dibilang apa? Apa? Pada hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terus malaikat bilang apa? Pada para gembala, damai sejahtera di bumi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu udah pasti, itu udah no debat kalau yang itu. Tapi damai sejahtera di bumi, ini yang menarik, di antara orang yang berkenan kepadanya. Saudara, ciptaan baru, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan paling suka apa? Perdamaian. Jadi tengah tahun politik, entar lagi pilihan presiden, gampang banget buat ribut yang gak penting nih. Jadi lu nomor berapa? Nomor 2, nomor 3, nomor 1. Yaelah. Biar yang lain yang ribut, kita gak usah ribut. Ya kita berdoa, udah Tuhan yang terbaik dari Tuhan. Ya kita stick dengan pilihan kita sendiri, udah kalau menurut lo itu benar, ya udah lu pilih sendiri, gak usah ribut. Yang namanya dari dulu pemilu, dari zaman kita kecil diajarannya apa sih? Rahasia guys, rahasia. Elah susah bener jaga rahasia. Ya dong, bener gak? Ya udah rahasia ya masing-masing aja. Ya gak usah ribut. Lagian gini, kita kan dari dulu gini, kita berdoa buat apa sih pemimpin yang kayak gimana sih dari dulu? Ada yang pernah berdoa buat presiden Kristen? Ada? Gak pernah, bener gak? Kita tinggal di Indonesia udah tahu gak bakal ada presiden Kristen, benar? Udah tahu dari dulu, makanya kita berdoa selalu apa? Pemimpin yang dari Tuhan. Minimal yang takut Tuhan deh. Yang gak aneh-aneh, yang benar-benar melayani, bukan menzolimi, kan gitu. Kita berdoanya gitu kan. Jadi artinya apa? Ya siapapun presidennya, gak ngaruh. Yang penting Yesus rajanya, saudara. Yesus tetap raja kok atas hidup kita. Itu yang bikin kita akan terus jadi minimal dari kita dulu deh. Peacemakers. Saudara ingat kita disebut apa? Diberi kuasa untuk jadi anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah diwarnai dengan apa? Diberkatilah, berbahagialah mereka yang membawa damai. Work for peace, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita diberi kuasa untuk kita. Ya kita upayakan perdamaian dimulai dari yang paling dekat. Natal selalu bicara itu. Ya, bukan cuma bicara hampers. Tapi kalaupun mengirim hampers, ini saran saya. Karena bicara tentang yang baru, oke? Tiap tahun kita kirim hampers ke yang kirim hampers buat kita. Bener gak? Setiap tahun kita kirim hampers buat yang kirim hampers buat kita, benar? Kita ngirim karena gak enak, benar? Dia ngirim. Tahun ini bikin yang berbeda. Kita kirim hampers ke yang kita tahu gak bakal pernah bisa kirim ke kita. And that's what being new means. Karena lu memberi tanpa keuntungan buat diri lu sendiri. Tapi pure karena mengasihi orang itu. Coba deh. Make this Christmas different. Biar temanya jadi kenyataannya. Karena kita udah jadikan baru, kita lakukan hal-hal yang baru. Ya, kalaupun Hai Mari Berhampers sekali lagi kirim yang buat yang gak bisa ngirim. Karena percayalah mereka yang paling memerlukannya. Yuk berdoa bentar yuk. Makasih Tuhan buat hari ini, makasih buat hadirat Tuhan. Natal bicara kerelaanmu untuk hadir di tengah-tengah kami dan kami bisa rasakan itu di saat ini. Walaupun secara mata jasmani kami gak bisa lihat Engkau ada di sini ya Yesus, tapi suaramu sangat jelas di telinga kami. Firmanmu sangat dekat di hati kami, meyakinkan kami bahwa Engkau ada di sini dan Engkau dekat. You are here and you are near. Dan kami bersyukur buat Immanuel. Tuhan yang rela untuk ada di tengah-tengah kami. Mendamaikan kami dengan Bapa sehingga kami bisa jadi pembawa damai. Jadi orang-orang yang mengerjakan, mengupayakan perdamaian dengan sesama. Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman bukan pendengar saja. Biar apa yang kami pelajari, kami dengar hari ini sungguh-sungguh jadi kenyataan. Kami percaya barang siapa dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dan semuanya karena Engkau ya Yesus. Makasih. Happy birthday Jesus, we love you. Biar kami jadi orang-orang yang berfokus kepada Kristus. Memberitakan Kristus, merayakan Kristus di setiap hari dalam hidup kami. Minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik dalam nama Yesus. Amin. Merry Christmas. Thank you. Thank you, Pak. Ya, puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta. Selamat juga untuk kehadiran Tapi Heru yang baru ya Pak.
Siapa yang sudah yakin dia ciptaan yang baru? Tuhan sudah menembus kita ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita, puji Tuhan. Kami semua mengundang Bapak Ibu lagi untuk hadir lewat Zoom atau lewat online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Pak Pendeta mohon nanti doa, syafaat dan doa berkat. Kita katakan a holy night. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Kita katakan sekali lagi. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine, oh, night Terima kasih Tuhan buat kerelaanmu ya Yesus untuk lahir di dunia ini. Hidup sempurna ganti hidup kita, kami yang berantakan dan mati, untuk menjadi tumbal menggantikan kami, dan bersyukur buat Yesus. Selamanya kami bersyukur, dan kesempatan kami itu kami bawa beberapa pokok doa kami Tuhan. Kami berdoa buat persekutuan doa ini, Raja Wali. Kami berdoa buat semua yang terlibat di dalamnya. Kami berdoa buat semua yang hadir saat ini dari perusahaan manapun, pekerjaan apapun. Kami percaya Engkau yang berkati semua.
perusahaan kami di mana kami berada, memberkati mereka karena kami ada di situ. Kamilah berkat Tuhan bagi mereka, biar kami bekerja, berikan yang terbaik sebagai pelayanan kami untuk Tuhan, sebagai persembahan kami untuk Yesus. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia, berdoa buat keamanan khususnya di dalam tahun politik menjelang pemilihan umum presiden tahun depan. Kami berdoa biar malaikat-Mu berpasukan melindungi negara ini Tuhan, melindungi bangsa kami yang kami percaya ada di hatinya Tuhan. Kami percaya bangsa kami ada di hatinya Tuhan karena Engkau melahirkan kami di Indonesia. Sebagai orang Indonesia kami percaya kami punya tugas untuk membawa damai itu di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa buat semua pergumulan kami, kerinduan kami, dan keluarga kami masing-masing. Kami percaya Engkau yang paling tahu yang terbaik. Hidup kami aman di tangan Tuhan, masa depan kami aman di tangan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Tuhan, di akhir ibadah ini Tuhan, kami angkat tangan kami dua tinggi. Bukan untuk minta berkat lebih banyak, tapi untuk ingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. You've been too good to us, Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami dua tinggi untuk ingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir anak-anak Tuhan diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Dan ini kerinduan kami yang terbesar, kami rindu jadi berkat dimanapun Kau tempatkan kami, apapun yang kami kerjakan. Izinkan kami bawa hadirat Tuhan dan jadi berkat pertama di rumah tangga kami, di keluarga kami. Tempat kami tinggal, di lingkungan kami. Tempat kami bekerja, berusaha, dan melayani dimanapun kami berada. Kami percaya roh yang sama yang bangkitkan Kristus dari antara orang mati. Roh Kudus tinggal dalam kami yang mampukan kami untuk gak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi sesama dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang lagi untuk jemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua yang telah diberkati dijadikan baru, dan yang rela rindu untuk terus jadi berkat sampai kita pulang atau Yesus jemput lagi. Dalam nama Yesus semuanya berkata, amin. Merry Christmas. Silakan duduk Bapak Ibu, kita bersaat teduh sejenak. Ya, ibadah sudah selesai. Kita akan berdiri, kita akan berjabat tangan, kita akan sebarkan berita kabar baik bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Go tell it to the mountain. Saling berjabat tangan. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru. Ditunggu kehadirannya 5 Januari. Tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Selamat Natal. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Tell it on the mountain. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ. Sekali lagi katakan, go tell it. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año de felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Merry Christmas everyone. Terima kasih. Yang di Zoom, terima kasih untuk kehadirannya. Sampai ketemu tanggal 5. Bye-bye. Masih on mereka. Oma, terima kasih ya. Clara, WB, Tuhan berkati. Oh, siapa sih? On the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Selamat Natal. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año, felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain. Over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is. Katakan, go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain. Over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.